Apakah dolomit itu bisa dicampur dengan pupuk? Dolomit sendiri itu jangan, saya bilang. Lagi mau dicampur pakai yang lain, jangan. Nah sekarang ini untuk menjawab pertanyaan supaya nggak bingung Ibu Bapak petani yang terhormat. Kenapa kok yang tertulis itu CAO atau MGO? Jangan bingung. Ini adalah permainan orang-orang cerdas. Karena orang-orang kimia yang bermain di sini. Kita harus bisa memahami, mengikuti alur permainan mereka, Ibu Bapak petani yang terhormat. Supaya kita paling tidak mengetahui dan tahu apa maksud dibalik itu semua. Jumpa lagi bersama saya, Wika. Memang kalau rumus kimia dolomit itu di kemasan atau karung-karung dolomit itu selalu ditulis CAO sama MGO. Padahal kata emas, nah saya selalu dibilang, padahal kata emas dolomit itu bentuknya CaMg CO3 2 kali. Jadi kalsium, magnesium, karbonat. Kenapa kok justru di kemasannya atau di karungnya itu ditulis CAO sama MGO? Begini penjelasan saya, Ibu Bapak petani yang terhormat. Memang kalau untuk pupuk-pupuk kalsium, pupuk-pupuk magnesium, dan pupuk kalium, itu selalu digandeng dengan O di situ. Karena itu menandakan kestabilan unsur yang ada di alam ini. Kestabilan unsur. Nah, unsur-unsur yang digandeng biasanya dengan oksigen, ya, itu rata-rata tidak stabil bentuknya di alam ini. Makanya harus menggandeng oksigen supaya dia bentuknya stabil. Kalau ditanya lagi ke saya, kenapa kok bentuknya stabil, nggak stabil? Ya, karena begini Ibu Bapak petani yang terhormat. Ini erat hubungannya dengan yang namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu menjadi penentu apakah stabil atau tidaknya suatu unsur. Tentunya yang ada di alam ini. Itu. Nah sekarang, ketika Ca atau kalsium atau Mg atau magnesium itu ditulis CaO dan MgO di dolomit, itu menandakan bahwa, atau itu memiliki arti bahwa itu adalah satuan kandungan kalsium atau magnesium yang ada pada dolomit. Makanya ditulis CaO sama MgO. Untuk kalsium, untuk magnesium, itu kan sudah saya bilang unsur-unsur yang tidak stabil di alam ini. Sehingga harus menggandeng oksigen. Itu makanya ketika kita berbicara tentang pupuk kalsium, pupuk magnesium, selalu digandeng dengan oksigen. Misalnya CaO atau MgO di kemasan atau karung-karungnya. Karena memang kalsium sama magnesium itu bentuknya di alam itu tidak stabil. Sekarang Ibu Bapak petani yang terhormat pasti bertanya, ada nggak selain kalsium sama magnesium yang nggak stabil di alam ini, yang memang dibutuhkan tanaman sebagai nutrisi atau sebagai pupuk? Ada Ibu Bapak petani yang terhormat, banyak. Saya sebut seperti kalium. Kalium kan harus gandeng oksigen juga. Jadinya K2O. Ya, kalsium kan harus gandeng oksigen juga, menjadi K2O. Ya, di kalium oksida. Nah, sementara P juga iya, nggak stabil. Harus menggandeng oksigen juga, menjadi P2O5 di fosfat pentaoksida. Memang kalau unsur-unsur yang berupa nutrisi yang stabil itu apa contohnya, Mas? Ya contohnya adalah nitrogen. Sering saya bilang sama Ibu Bapak petani yang terhormat di video-video saya sebelumnya bahwa nitrogen ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena memang nitrogen itu di alam ini sudah sangat stabil. Sudah sangat stabil. Sehingga tidak perlu menggandeng oksigen lagi. Saya sebutkan, di kemasannya pun tertulis jelas di situ. Urea, saya contohkan. Urea kan rumus kimianya CONH2 2 kali. Ya, itu mengandung 46% nitrogen. N saja di situ, nggak ada NO sekian, nggak ada. N saja ditulis di situ. Karena nitrogen ini sudah stabil di alam ini, nggak butuh dia gandeng sama oksigen. Beda halnya dengan KCl. Saya contohkan KCl. Sekali lagi, KCl itu kalium chloride. Di mana kalium chloride itu mengandung 60% K2O. Nah, karena kalium itu harus menggandeng oksigen supaya dia di alam ini itu stabil. Tetapi yang diserap sama tanaman ya tentunya dalam bentuk kation, yaitu K yang bermuatan positif. Itu jangan bingung di sini. Ya, yang jelas dolomit itu kenapa sampai saya larang tanpa terlebih dahulu melakukan yang namanya proses oksidasi, Ibu Bapak petani yang terhormat. Karena dia mengandung karbonat CO3 itu yang sangat berbahaya. Jelas di video-video saya sebelumnya itu sudah saya kupas, sudah saya bahas tuntas tentang dolomit ini. 2 video khusus membahas tentang dolomit. Nah sekarang ini untuk menjawab
pertanyaan supaya nggak bingung ibu bapak petani yang terhormat. Kenapa kok yang tertulis itu CaO atau MgO? Nah itu CaO itu adalah menunjukkan berapa sih kandungan kalsium atau berapa sih kandungan magnesium di dalam dolomit itu. Kalau nggak salah, kalsium itu 30%, magnesium itu 18-22%. Sehingga supaya dia bentuknya stabil di alam ini itu digandenglah oksigen. Makanya selalu ditulis untuk pupuk-pupuk yang mengandung kalsium dan mengandung magnesium itu selalu ditulis CaO, MgO. Berbeda sekarang ketika kita berbicara kapur pertanian. Ya, kaptan atau kalsit lah kita bilang. Ini berbeda ini ibu bapak petani yang terhormat. Kenapa saya bilang berbeda? Karena dolomit ini istimewa dia. Kenapa saya bilang istimewa? Karena ada dua gugus di situ, di dalam dolomit itu. Ca sama Mg. Sementara kalau kapur pertanian itu murni kalsium. Kalsium karbonat, CaCO3. Hampir 85%, bahkan lebih ya. Sorry, bukan hampir. Lebih dari 85% itu mengandung kalsium. Hanya kalsium. Dan tentunya ada karbonat di situ, ibu bapak petani yang terhormat. Kalau di kaptan kan pasti akan ditulis kalsium digandeng dengan oksigen, yaitu CaO tadi. Itu ya, ibu bapak petani yang terhormat penjelasannya, supaya jangan bingung. Kalau dolomit itu rumus kimianya adalah CaMgCO3 2 kali. Jelas itu, ada karbonatnya di situ. Tetapi di kemasannya, karena kalsium itu sama magnesium itu adalah nutrisi atau pupuk untuk tanaman, sehingga digandenglah dengan oksigen di situ. Karena kalsium sama magnesium itu adalah tidak stabil dia di alam ini, sehingga harus menggandeng oksigen. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Jangan bingung, makanya jangan bingung. Ini adalah permainan orang-orang cerdas. Karena orang-orang kimia yang bermain di sini, kita harus bisa memahami, mengikuti alur permainan mereka, ibu bapak petani yang terhormat, supaya kita paling tidak mengetahui dan tahu apa maksud dibalik itu semua. Sehingga ketika ibu bapak petani yang terhormat ya mau melakukan yang namanya menaikkan pH, sekali lagi jangan gunakan dolomit kalau dolomit itu belum dioksidasi. Jangan, karena memang sangat-sangat berbahaya di lahan-lahan pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat miliki. Jangan sekali-kali. Walaupun dolomit itu istimewa, saya bilang, karena mengandung kalsium sama magnesium. Tetapi hati-hati di sini. Harus hati-hati. Nah, jangan sampai saya ditanya lagi, apakah dolomit itu bisa dicampur dengan pupuk? Sudah saya bilang, dolomitnya itu jangan dipakai kalau belum dioksidasi. Apalagi mau dicampur dengan yang lain. Dolomit sendiri itu jangan, saya bilang. Lagi mau dicampur pakai yang lain, jangan. Jangan, ibu bapak petani yang terhormat. Saya tidak menyarankan dolomitnya. Kalau belum dilakukan dan menjadi oksidasi, itu jangan. Karena proses oksidasi ini itu kalau nggak salah, suhunya itu harus di atas 600 derajat, bahkan 1000 derajat Celcius. Ini pakai satuan Celcius, bukan Fahrenheit, bukan Kelvin, bukan Reaumur ya, tapi Celcius. Semoga dengan penjelasan saya kali ini nggak bingung lagi tentang kemasan atau karung pupuk yang bertuliskan CaO, MgO, terus K2O, P2O5, terus N dan lain sebagainya. Semoga tidak bingung lagi. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu bapak petani yang terhormat, bisa mengedukasi tentunya untuk ibu bapak petani yang terhormat. Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.